إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tanggal 7 Zulhijjah. Dan kita masih berada di 10 pertama Zulhijjah ini yang merupakan hari-hari terbaik dunia. Dan beberapa hari ke depan atau pada tanggal 9 kita akan memasuki hari terbaik dari hari-hari terbaik ini, yaitu hari Arafah. Arafah adalah tempat di mana kemudian ibadah haji ditentukan keabsahannya sah atau tidak di tempat tersebut tatkala para haji ini melaksanakan wukuf di Arafah. Maka wukuf di Arafah yang terkait dengannya adalah ibadah haji. Adapun ibadah puasa, maka yang menentukannya adalah ru'yatul hilal, yaitu melihat masuknya bulan. Yanatuna kadafang Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang di antara kalian telah melihat hilal, yang dimaksud di sini adalah hilal Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Maka patokan di dalam berpuasa yaitu ru'yatul hilal, melihat hilal. Adapun patokan dalam ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Sebab menjadi permasalahan sekarang ini, maka ada bahagia besok di hari Sabtu umat Islam yang sedang melaksanakan haji itu setelah akan melaksanakan wukuf. Dan kita di sini pada besok harinya baru tanggal 8 Zulhijjah. Wukuf itu di tanggal 9. Sedangkan kita masih di tanggal 8 Zulhijjah untuk besoknya, hari Sabtu. Bagaimana dengan puasa Arafah? Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, hadis surat Muslim dari Abu Qatadah, ditanya tentang puasa Arafah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa puasa hari Arafah akan menggugurkan, menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun akan datang. Keutamaan yang sangat besar.
Akan tetapi Pak Kutanana, kapan kita berpuasa? Sementara besok orang-orang sudah wukuf di Arafah, dan kita di Indonesia itu masih tanggal 8 Zulhijjah. Maka tadi telah dikatakan, adapun pelaksanaan haji memang pelaksanaannya, keabsahannya terkait dengan tempat, akan tetapi kita yang melaksanakan puasa, keabsahannya terkait dengan, atau penentuannya terkait dengan ru'yatul hilal. Maka dari sini umat Islam yang sedang melaksanakan haji di Arab Saudi itu wukuf besok, dan mereka sudah benar berada di tanggal 9 Zulhijjah, dan kita akan berpuasa di hari Ahad, dan itu baru tanggal 9 Zulhijjah. Sebab puasa ini kaitannya dengan waktu, bukan kaitannya dengan tempat. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqi. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, tidak ada hari, aktsar min ayyu'tikallahu fihi 'abdan, di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka, min yaumi Arafah, dari hari Arafah. Maka kita tidak perlu bingung tentang masalah ini, sebab tercatat dalam sejarah bahwa ada puluhan kali sampai 40 kali tidak terlaksana ibadah haji. Tidak terlaksana ibadah haji, baik faktornya adalah wabah penyakit, atau karena masalah politik, keamanan, ekonomi. Begitu pula sampai kasus pencurian Hajar Aswad, sehingga tidak terjadi atau tidak dilaksanakan haji di tahun-tahun tersebut. Maka kita bertanya, apakah ketika tidak ada pelaksanaan haji, umat Islam ini tetap melaksanakan puasa hari Arafah atau tidak? Kita katakan tetap melaksanakan puasa hari Arafah, sebab terkait dengan waktu, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, walaupun tidak ada orang-orang yang wukuf di Arafah. Dan masalah ini muncul karena ada internet, engkau televisi, ada telepon, sehingga akses untuk mengetahui keadaan atau kondisi dan waktu di sana begitu cepat. Coba kita kembali beberapa puluh tahun atau ratusan tahun sebelumnya, digagang masalah. Yang penting kemudian sudah masuk 1 Zulhijjah, menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa. Besoknya tanggal 10 Lebaran, Idul Adha. Tidak perlu tahu apakah orang-orang sudah wukuf di Arafah atau tidak. Dan itu juga yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji itu diwajibkan di tahun 9 Hijriah. Bahkan dalam sebagian pendapat mengatakan sudah diwajibkan di tahun ke-5, ada juga yang mengatakan di tahun ke-6. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa hari Arafah di Madinah, dan jarak Madinah dengan Mekah pada saat itu jarak yang jauh. Dan Nabi tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW apakah di sana di Mekah itu orang sudah wukuf, lalu kemudian Nabi mengatakan hari ini kita puasa karena orang sudah wukuf di Arafah. Tidak. Melihat hilal, kalau sudah hilal masuk, hilal Zulhijjah, maka tinggal menghitung sampai hari ke-9, lalu kemudian melaksanakan puasa hari Arafah. Lalu kemudian masalah ini memang tidak bisa dipaksakan. Seperti kita di Indonesia selalu lebih cepat daripada Arab Saudi. Kalau di Jakarta mungkin 4 jam, kalau kita di Sulawesi 5 jam, kalau di Papua itu 6 jam. Kalau di Papua 6 jam, selalu kita lebih duluan.
Anggaplah bertepatan harinya, berarti kita telah puasa dan nanti jam 12 atau jam 1 atau jam 2 baru orang mulai wukuf di Arafah. Jadi ideologi mah puasa, lalu kemudian orang-orang belum wukuf di Arafah. Itu masih Papua. Bagaimana dengan bagian timurnya lagi yang mungkin bedanya dengan Arab Saudi itu 12 jam. Jadi tidak mungkin orang-orang di sana berpuasa dan di Saudi orang wukuf di Arafah. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipaksakan untuk melaksanakan puasa hari Arafah dalam keadaan bertepatan orang-orang wukuf di Arafah. Tentu masalah ini sudah sangat jelas bahwa perbedaan waktu, perbedaan matla' di mana terbitnya hilal atau munculnya dan kita melihat hilal itu berbeda dari satu tempat pada tempat yang lain. Likulli baladin ru'yatuhum. Setiap tempat itu berpatokan pada hasil ru'yah mereka terhadap hilal. Lalu kemudian hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu mengangkat perbedaan pendapat di antara umat Islam. Dan alhamdulillah kita telah ditetapkan mulai dari masuknya Zulhijjah, dan tentu berangkat dari situ kita akan berpuasa hari Arafah pada hari Ahad insyaallah, berdasarkan ketetapan mulai dari masuknya bulan Zulhijjah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita kemudian bingung dengan masalah ini. Pipogoto sinaseng orang-orang sudah wukuf di Arafah sedangkan kita ini belum puasa. Sebab ini terkait dengan waktu, bukan terkait dengan tempat. Dan insya Allah kita tetap akan mendapatkan pahala tersebut. Yang kata Nabi SAW akan menggugurkan dosa setahun sebelum dan setahun setelahnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang ini masih berada di 10 pertama bulan Zulhijjah, hari-hari terbaik dunia. Maka tinggalkan segala hal yang merupakan bentuk kezaliman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan zalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, termasuk di dalamnya adalah bulan Zulhijjah. Dan kemudian perbanyaklah amal saleh. Hari-hari terbaik tentu melakukan amal saleh pada hari tersebut lebih besar dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah kesempatan amal yang serupa di hari yang berbeda kita laksanakan akan memberikan atau memunculkan pahala yang lebih besar daripada hari-hari yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam penentuan puasa hari Arafah ini akan muncul berbagai perbedaan. Maka hendaknya kita berlapang dada dalam hal-hal yang seperti ini. Yang kemudian di antara saudara kita ingin berhati-hati untuk hal ini, khawatir dia tidak mendapatkan pahala puasa hari Arafah lalu kemudian besok sudah berpuasa, maka kita katakan ini lebih hati-hati jika seandainya memang kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9.
Sebab juga terdapat anjuran sebagaimana hadis riwayat Hafsah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di awal Zulhijjah. Lalu kemudian akan muncul masalah baru, yaitu kalau seperti itu berarti di hari Ahadnya itu kita baru 9 Zulhijjah, lalu kemudian kalau ada orang yang berpuasa, maka berarti itu sudah masuk di hari rayanya. Orang yang meyakini bahwa besok hari Sabtu sudah tanggal 9 Zulhijjah. Dalam hal ini tugas kita adalah iqamatul hujjah, menyampaikan hal-hal seperti yang kami sampaikan di awal-awal khutbah tadi, tentang bagaimana kemungkinan memang tidak bisa dipersatukan masalah wukuf di Arafah dengan berpuasa di 9 Zulhijjah ini. Setelah itu masing-masing mengamalkan sesuai dengan apa yang diyakininya benar, sebab iqamatul hujjah adalah batas yang paling tinggi bagi kita. Setelah itu pasti kita akan saling menghujat, saling menyalahkan, saling kemudian memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik, yang kemudian kita akan terjatuh kepada akhlak-akhlak yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga umat Islam ini di atas persatuan, di atas agama yang hak, di atas pemahaman yang benar, di atas akidah yang benar dan ibadah yang lurus. Senantiasa menuntun kita agar senantiasa kita beragama sesuai dengan petunjuk baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.